Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam kelas 3. Marilah anakku sekalian kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Rufi akan menyampaikan pelajaran tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Apa itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz? Sifat wajib bagi Allah yaitu sifat yang harus ada pada zat Allah atau pasti dimiliki oleh Allah. Ya, artinya sifat ini pasti dimiliki oleh Allah. Tidak mungkin tidak dimiliki. Dan yang memiliki sifat ini hanyalah Allah. Tidak ada yang memiliki sifat ini selain Allah. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, itu melakukan hal-hal yang mungkin atau meninggalkannya. Jadi semua itu terserah Allah, bahwa Allah itu mau melakukan atau meninggalkannya. Baik, penjabarannya ini nak. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20, dan sifat jaiz Allah ada 1. Oke. Biasanya seperti ini nak. Ada lagu untuk menghafalkan sifat wajib bagi Allah. Seperti ini. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Oke, seperti itu. Mungkin kalian sering mendengarkannya. Ya, itu adalah syair tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Nanti setelah pelajaran akan Pak Rufi share ya video lagu ini ya, supaya kalian lebih mudah untuk membaca, mempelajari dan menghafalkannya. 20 sifat wajib bagi Allah. Oke nak, hari ini kita akan mempelajari 10 dulu ya nak, 10 sifat wajib dan 10 sifat mustahil bagi Allah. Oke. Yang pertama yaitu sifat wujud. Allah memiliki sifat wujud yang artinya ada, bahwa Allah pasti ada. Kebalikannya, Adam, artinya tidak ada, bahwa Allah itu pasti ada, pasti wujud, dan tidak mungkin Adam, tidak mungkin tidak ada. Yang kedua, Qidam, artinya dahulu. Ya, adanya Allah itu paling dulu dari semua yang ada di dunia ini. Ya, kebalikannya yaitu hudus, artinya baru. Nah, baru ini, hudus ini adalah sifatnya makhluk, sifatnya alam semesta ini. Ini sifatnya baru. Sedangkan sifatnya Allah adalah qidam, artinya dahulu. Jadi Allah itu pasti qidam, pasti dahulu, dan tidak mungkin kudus, tidak mungkin hudus, baru. Ya, Allah tidak mungkin baru. Yang ketiga, artinya baqo, bahwa Allah ini
kekal, ya. Kebalikannya adalah fana, artinya rusak, ya. Bahwa adanya Allah ini kekal abadi selama-lamanya, ya. Adanya Allah itu dahulu, ya, sebelum alam semesta ini ada, ini Allah sudah ada, dan Allah itu kekal, ya. Allah itu bako. Sedangkan alam semesta ini fana, sifatnya fana, dunia fana, artinya rusak. Bahwa dunia pasti rusak, sedangkan Allah ini tidak mungkin rusak. Allah ini akan kekal selama-lamanya, bako. Oke. Yang keempat artinya mukhalafatul hawaditsi, artinya berbeda dengan makhluk. Jadi Allah ini adanya Allah ini berbeda dengan makhluknya, ya, berbeda dengan makhluknya. Seperti halnya ini, nak, ada kursi, ya, kursi itu diciptakan oleh manusia. Maka antara kursi dengan manusia yang menciptakannya sama nggak? Nggak sama, ya, nggak sama, ya. Demikian bahwa manusia, kita, alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Maka Allah berbeda dengan yang diciptakannya. Nah, yang diciptakannya ini berbeda dengan Allah. Maka Allah mukhalafatul hawaditsi, berbeda dengan makhluk. Ya. Kebalikannya yaitu mumatsalatu lil hawaditsi, artinya sama dengan makhluk, ya. Bahwa Allah itu mukhalafatul hawaditsi, artinya berbeda dengan makhluknya, dan Allah tidak mungkin mumatsalatu lil hawadits, Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya Allah berdiri sendiri, ya. Kebalikannya ihtiyajuhu li ghairihi, butuh dengan yang lain. Bahwa Allah ada itu tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun, ya, karena Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Jadi Allah tidak mungkin membutuhkan yang lain. Nomor 6, esa, ya. Esa itu satu, bahwa Allah itu Maha Esa, Allah Maha Satu. Kebalikannya adalah ta'adud, artinya berbilang, bahwa Allah itu pasti hanya satu dan Allah tidak mungkin berbilang, Allah tidak mungkin ta'adud. Yang ketujuh, qudrat, artinya kuasa, ya, artinya kuasa. Kebalikannya ajzun, lemah, bahwa Allah ini pasti kuasa, ya. Allah kuasa menciptakan apapun yang ada di dunia ini. Coba, ada berapa ribu manusia di alam dunia ini, ya. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang memberi nyawa siapa? Allah. Kita tahu semut hewan yang kecil, jumlahnya berapa? Ribuan, bahkan jutaan, miliaran. Yang menciptakan siapa? Allah. Lalu semut itu ada matanya enggak? Ada jantungnya enggak? Ya, pasti ada karena dia bisa hidup. Lalu siapa yang membuat jantung itu? Ya, Allah. Yang menghidupkan semut itu siapa? Allah. Maka Allah kuasa untuk menciptakan semua yang ada di dunia ini. Allah Maha Kuasa, Allah Qudrat. Ya, Allah itu pasti kudrat, Allah pasti kuasa, dan Allah tidak mungkin ajzun, lemah. Nomor 8, irodat, artinya berkehendak, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Adanya virus corona ini di dunia ini atas kehendak Allah. Dan corona ini akan hilang, akan sembuh semuanya, ini juga atas kehendaknya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah yang maha berkehendak agar virus corona, Allah berkehendak untuk menghilangkan, untuk mengangkat virus corona dari muka bumi ini, sehingga kita semua diberikan kesehatan dan bumi kita ini aman kembali. Gitu ya, nak, ya. Karena Allah
yang maha berkehendak. Maka kita memohon dan berdoa kepada Allah supaya Allah berkehendak untuk mengangkat virus ini. Itu Allah tidak mungkin memiliki sifat karohah, artinya terpaksa, ya. Allah itu berkehendak dan tidak mungkin terpaksa. Nomor 9, ilmu artinya mengetahui, lawan katanya adalah jahlun, bodoh. Jadi Allah itu maha pintar, Allah yang menguasai ilmu, ya. Orang yang paling pintar di dunia ini karena Allah memberikan sedikit ilmu kepadanya. Ya, ini hanya Allah memberikan sedikit ilmu, ya, kepadanya. Orang itu menjadi orang yang pintar, ya. Berarti Allah yang maha ilmu, berarti pintarnya seperti apa, ya. Kita tidak bisa membayangkan Allah bisa menciptakan semua yang ada di dunia ini dan bisa mengaturnya, ya, bisa mengaturnya sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Matahari terbit di pagi hari dari timur, siang hari berada di tengah-tengah, kemudian petang hari matahari tenggelam dari arah barat. Nah, ini atas ilmunya Allah. Allah menciptakan planet-planet yang ada di luar angkasa. Ini jumlahnya ada berapa, ada banyak. Ini tidak bertabrakan. Nah, ini atas ilmunya Allah, ya. Atas ilmunya Allah. Sedangkan kita tidak bisa menciptakan itu semua. Dia Allah yang maha ilmu, yang maha mengetahui. Bahkan ketika kita menyembunyikan apapun, Allah tahu. Ya, misalnya ketika berpuasa, ya, ada orang yang bersembunyi di dalam kamar, kemudian dia makan di dalam kamar itu, tidak ada orang pun yang tahu. Allah tahu, Allah mengetahui. Pengetahuan Allah ini tidak terbatas, sedangkan pengetahuan manusia ini terbatas. Oke, yang nomor 10, hayat artinya hidup, lawan katanya adalah mati, mautun. Ya, Allah pasti hidup dan Allah tidak mungkin maut. Allah tidak mungkin mati. Oke. Jadi nak, dari ke-10 sifat Allah ini, ya, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, ya. Allah memiliki 10 sifat-sifat ini, ya, yang manusia tidak mungkin memiliki sifat ini, ya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, sedangkan manusia ini hidup atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Maka tugas kita menjalani hidup ini adalah berusaha dan kemudian berdoa kepada Allah. Agar apa, nak? Agar Allah berkehendak yang baik kepada kita, ya. Jadi baik dan buruknya kita ini adalah atas kehendaknya Allah. Termasuk kita nanti di akhirat masuk surga atau masuk neraka, naudzubillah min dzalik, ini adalah atas kehendaknya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berkehendak yang baik kepada kita. Dan supaya Allah mengabulkan doa kita itu bagaimana? Ya kita taati apa yang menjadi perintahnya Allah dan kita hindari apa yang menjadi larangan Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, ya kita dirikan, kita kerjakan sholat itu. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, ya maka kita lakukan, kita berbakti kepada orang tua, kita taati kepada Allah, ya. Supaya apa? Kalau kita manut kepada Allah, Allah mau berkehendak yang baik kepada kita. Maka di situasi pandemi seperti ini, marilah nak, kita dekatkan diri kepada Allah, semakin rajin kita beribadah, semakin rajin kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkehendak untuk menghilangkan virus corona dari dunia ini. Demikian pelajaran kita hari ini, nak. Ya, 10 berikutnya kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat,
Ilmu yang bermanfaat akan menghiasi bagi pemiliknya, sedangkan ilmu yang tanpa diamalkan bagikan pohon yang tak berbuah.